Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Nurlaili Fajarwati, calon guru penggerak, dengan Bapak Ngengel Dayoh Nindrasono, SPD selaku pengajar praktik, dan Bapak Dr. Andes Supai MPD selaku fasilitator. Topik kegiatan pada aksi nyata modul 1.4 ini: pertama, pembuatan keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas. Kedua, seminar pengimbasan materi dan penerapan budaya positif di sekolah, bertempat di TKN Pembina 3 Mojosari, Desa Leminggir. Yang ketiga, praktek kesepakatan kelas rekan guru sebagai hasil pengimbasan mengikuti seminar. Belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Oleh karena itu, diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Salah satu penciptaan keyakinan kelas yaitu kesepakatan kelas. Setelah itu, apa yang telah kita terapkan akan lebih bermanfaat jika disosialisasikan dan diimbaskan ke orang lain, terlebih kepada rekan sama guru, agar penerapan budaya positif ini dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah masing-masing. Tujuan aksi nyata ini yang pertama, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk bersikap disiplin positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan sehari-hari, sehingga menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid dalam pembelajaran, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mengimbaskan penerapan budaya positif agar semua guru menerapkan, sehingga seluruh murid sebagai generasi penerus bangsa tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ukur dari aksi nyata ini: pertama, murid mampu berpendapat dalam membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, murid mampu bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan harmonis antara guru dan murid. Lini masa tindakan yang dilakukan pada tahap perencanaan: yang pertama, membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Kedua, menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. Yang ketiga, koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat dan murid. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu sarana dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Lini masa tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan: yang pertama, guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid melalui kesepakatan kelas. Yang kedua, murid bercurah pendapat tentang apa saja kesepakatan kelas yang diinginkan. Yang ketiga, guru meminta murid untuk berbicara dengan didampingi oleh guru. Yang keempat, guru menyimpulkan kesepakatan kelas yang diinginkan murid. Yang kelima, guru menuliskan hasil kesepakatan dan mengetik serta mencetaknya. Yang keenam, guru dan murid bersama-sama meninjau kesepakatan kelas yang telah ditulis. Yang ketujuh, setelah setuju semua, murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan yang kedelapan, kesepakatan kelas selanjutnya ditempelkan di dinding kelas.
masa tindakan yang dilakukan pada tahapan refleksi, yaitu pada tahap ini guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih harus disempurnakan. Guru juga tidak lupa meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan dan membuat program perbaikan untuk ke depannya. Selain itu, guru juga berkoordinasi dengan wali murid untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan pada aksi nyata modul 1.4 ini, yang pertama, dukungan secara moral dari semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Yang kedua, dukungan secara moral dari orang tua atau wali murid. Yang ketiga, sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif, termasuk pembuatan kesepakatan kelas. Sarana tersebut bisa meliputi proyektor, ruangan, ATK, printer, dan lain-lain. Kegiatan yang pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas. Selamat menyaksikan videonya. Hari ini Bu Leli mau ngajak anak-anak membuat apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Apa? Perjanjian. Siapa lagi ada yang tahu? Tapi aturannya itu menyenangkan. Aturannya itu seru, membuat anak-anak jadi pintar. Kalau anak-anak pintar, nanti anak-anak bisa jadi apa? Bisa jadi polisi. Bu Leli mau tanya, ada yang tahu kalau berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7. Masuk sekolah jam berapa? Setengah 8. Berarti kalau berangkat sekolah jam 7, sekolahnya jam setengah 8. Anak-anak masuk sekolah terlambat apa tidak? Tidak. Kalau tidak berarti anak apa? Tidak. Jadi berangkat sekolah, kesepakatan pertama, berangkat sekolah tepat waktu, betul. Setelah menyaksikan video pembuatan kesepakatan kelas yang telah saya lakukan, yang kedua kegiatannya yaitu seminar pengimbasan materi dan penerapan budaya positif di sekolah, bertempat di TK Negeri Pembina 3 Mojosari, Desa Leminggir. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu yang saya hormati, saya terima kasih banyak atas keraguan panjenengan, kerelaan panjenengan yang mana pada pagi hari ini bisa hadir di lembaga kami, yaitu undangan dari guru kami yaitu Ibu Leli yang terekrut sebagai guru CGP, yaitu calon guru penggerak
Semoga ilmunya nanti ini yang diterima dari awal sampai akhir bisa diimbaskan kepada lembaga dan kepada lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Mojosari. Saya merasa bangga sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Izinkanlah saya pada pagi hari ini, saya tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan sedoyo, karena saya tahu panjenengan sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih daripada saya, yaitu pengimbasan materi dan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya Nurlaili Fajarwati, biasa yang dipanggil Bu Leli, dari TK Negeri Pembina 3 Mojosari. Ibu-ibu, dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya sudah menempuh pendidikan selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, saya telah menempuh modul 1. Pembahasannya yaitu yang pertama tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro. Itu pada modul 1.1. Selanjutnya saya juga telah diberikan ilmu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Yang ketiga, saya diberikan ilmu tentang visi guru penggerak pada modul 1.3. Dan yang terakhir, saya juga diberikan materi tentang budaya positif pada modul 1.4 yang pada pagi hari ini saya imbaskan ke panjenengan sedoyo agar bisa mengimbaskan ke lembaga masing-masing, termasuk diri saya sendiri untuk lembaga di TK Negeri. Berbicara tentang budaya positif, pripun menurut panjenengan sedoyo, apa itu budaya positif? Ada yang bisa tahu? Napa Bu Ibu? Langsung saja kalau jawab yang Mbak Gini. Budaya positif itu suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Pada topik budaya positif pagi hari ini ada 7 topik pembahasan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, mengenai 5 posisi kontrol. Yang keenam, mengenai keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, mengenai segitiga restitusi. Mungkin di sini ibu-ibu sedoyo ada yang sudah mengenal beberapa item atau semuanya tentang topik-topik pembahasan pada pagi hari ini. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jenengan tahu foto siapa ini, Bu? Betul sekali, semuanya sudah tahu. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik yaitu guru hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sejatinya jadi guru atau pendidik itu hanya menuntun anak-anak itu, bukan menuntut. Seperti itu perubahan paradigma yang terjadi. Ini saya ada tim sedikit. Coba ibu-ibu semuanya mengangkat tangan kanannya diangkat, kemudian dikepalkan yang erat-erat, dan ibu membayangkan yang di dalamnya ini isinya sesuatu yang sangat berharga untuk ibu. Sesuatu boleh berupa seseorang, boleh berupa barang juga boleh. Pokoknya sesuatu yang sangat amat berharga dan orang
lain mungkin tidak boleh tahu apa itu isinya, ibu-ibu boleh diumpamakan nopuai saja. Nah, sekarang saya bertanya, apakah saya boleh meminta yang ada di kepala tangan ibu-ibu? Oh iya, baiklah. Saya coba merangi lagi, pertanyaan lagi. Ibu yang cantik, yang anggun, yang jelita, yang manis sekali, apakah saya boleh meminta yang ada di kepala tangan ibu-ibu? Oh, tetap tidak boleh. Kemudian saya tanya lagi, Bu, apakah saya boleh memintanya? Kalau tidak, awas lo ya, sedikit mengancam, bagaimana, apa boleh, Bu? Nah, tetap tidak boleh. Itu yang dinamakan perubahan paradigma, ibu-ibu. Paradigma belajar saat ini adalah paradigma belajar dengan pendekatan teori kontrol, yang artinya saya tidak bisa mengontrol panjenengan semua. Jadi apa yang panjenengan inginkan atau pikirkan tetap pada kekeh pendirian panjenengan. Begitu juga dengan murid. Jadi kita sepertinya seolah-olah bisa mengontrol murid, misalnya kita tanya atau menyuruh murid, dan murid itu mau dengan apa yang kita suruh. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi, Bu. Padahal murid itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol apa yang diinginkan murid tersebut. Seperti itu. Nah, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, stimulus respon itu seperti realitas kebutuhan kita sama. Itu pendekatan yang stimulus respon, Bu. Tapi pendekatan yang sekarang itu pendekatan menggunakan teori kontrol, yaitu bahwa realitasnya kebutuhan kita berbeda. Betul apa mboten? Terus teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti game tadi, ibu. Jadi diri kita sendiri yang hanya bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir model berpikir menang dan menang. Jadi seperti itu. Pendekatan belajar saat ini berubah dari paradigma stimulus respon menuju paradigma teori kontrol. Seperti itu. Selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, apa itu disiplin? Ada yang tahu, ibu-ibu? Disiplin. Takut, bisa diartikan kadang takut dan sebagainya, padahal patuh, ketat, ya bisa diartikan seperti itu. Nah, ini langsung saja. Disiplin merupakan suatu sikap kepatuhan dan bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Seperti tadi, kalau takut itu disiplin positif apa negatif, Bu? Negatif. Jadi untuk pembelajaran saat ini kita belajar mengenai disiplin yang positif. Tujuannya apa? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jenengan pernah mendengar apa itu nilai-nilai kebajikan universal, Bu? Pernah napa mboten? Jenengan mendengar profil pelajar Pancasila? Sering nggih, profil pelajar Pancasila niku. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan universal.
bersalju. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila wonten pinten, Bu? Napa mawon masih ingat? Mari dibaca bersama-sama nggih. Beriman, bertakwa, dan beragama kebinekaan global. mandiri yang ketiga, yang keempat bernalar kritis, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Kalau bisa dihafalkan Bu ini terus Selanjutnya yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan juga konsekuensi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Nur dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini bisa dicirikan seperti kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jawabannya seperti yang disampaikan Ibu tadi, mungkin kalau tidak melakukannya takut, kecewa atau seperti apa. Nah, ini dinamakan motivasi yang bersifat eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang bisa ditanyakan pada diri kita itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya Anda mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, mendapatkan piala, seperti itu Bu. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal juga. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini ada yang ketiga, ada motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, motivasi ini biasanya ada pertanyaan yang di dalam diri itu, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalnya kita disiplin datang tepat waktu. Itu bukan karena adanya hukuman, bukan karena ingin dipuji kepala sekolah, atau bukan untuk apa-apa Ibu, tapi untuk mendisiplinkan diri sendiri, seperti itu. Kalau ada motivasi tadi kan kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya Bu dengan semeron nopo mboten? Ini ada sedikit perbedaannya Bu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Biasanya sudah dibahas bersama-sama tentang sesuatu yang disepakati bersama. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudah. Mau berbicara tentang hukuman dan konsekuensi, saya ada sedikit pertanyaan, ayo menjawab. Niki termasuk hukuman nopo konsekuensi? Nanti dijawab nggih Ibu Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Kita lihat, nah jawabannya konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Survei membuktikan. Yang ketiga,
Alhamdulillah langsung sakit kabeh sulapan. Lanjut nggih Bu nggih. Nah, ini ada yang menarik Bu. Dihukum oleh penghargaan. Ada yang pernah dengar kata-kata ini Bu? Niki menurut Al-Fikon mengutamakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Niki menurut Kon nggih. Jadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi memberikan hadiah kepada murid itu sama dengan hukuman. Menurut teorinya seperti itu nggih. Mengapa demikian? Karena memiliki efek-efeknya Bu, seperti pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi anak itu akan tergantungan, ingin melakukan sesuatu, oh pasti nanti saya dapat hadiah. Seperti itu Bu. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, sama seperti yang pertama Bu, ini ketergantungan juga. Jadi pasti mengharapkan penghargaan. Dan yang memberikan penghargaan ini kan ya sosial pegel gitu, ngasih hadiah atau tadinya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi ada iri dengki di antara teman-temannya. Misal murid yang satu ini pinter, kita beri hadiah karena keberhasilannya, maka yang lain tersebut bisa iri dulu dikasih hadiah. Jadi memungkinkan dirinya itu menjadi minder, itu bisa terjadi. Seperti itu. Terus penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Seperti itu. Jadi memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Begitu Bu. Terus apa persamaannya Bu? Konsekuensi sama hukuman. Ada yang tahu? Langsung saja nih, hukuman dan konsekuensi sama-sama membuat anak tidak nyaman. Seperti contohnya tadi, sama-sama tidak nyaman. Arek niku merasa gak enak nonton Bu. Jadi dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, pada program disiplin positif, hal tersebut diganti dengan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pada intinya, restitusi itu merupakan solusi atau alternatif selain hukuman ataupun konsekuensi. Seperti itu, oke? Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sadang papan pangan itu gitu. Terus yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, yang mana kebutuhan untuk disayangi, diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan, yang mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui. Dan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, yang mana kebutuhan akan kemandirian
otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dan hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini saya ada game pertanyaan lagi. Ayo menjawab. Yang pertama ini ada kasus Bibi Abizar Bunini. Kalau tanggal contoh, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bunini bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bibi, yaitu nanti ibu-ibu jawab ya, kira-kira ini kebutuhan apa yang dibutuhkan Bibi ini Bu ya? Kan tadi penjelasannya sampun dijelaskan ya. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kebutuhan apa Bu ibu? Dijelaskan pilih salah satu. Salah satu mawon pun kata-kata liyane gak cuma. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Yang paling dominan Bu. Kesenangan nopo penguasaan. Nopo kasih sayang. Kesenangan kita lihat nih. Betul, kesenangan ya. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu sing dominan apa Bu? Kasih sayang betul. Oke betul, kasih sayang. Terus yang ketiga Bu, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa Bu? Penguasaan kita lihat ya. Betul, penguasaan. Ini baru jawab tapi ini. Terus yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira apa Bu? Alhamdulillah, ini tepuk tangannya semua Bu. Hebat-hebat ganteng ya, alhamdulillah. Selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani murid, permasalahannya murid seperti apa. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, posisi manajer. Nah, ini saya ada yang pertama tentang posisi penghukum. Pada posisi penghukum ini saya ada sebuah video, monggo disaksikan. Naren, sini kamu. Gitu ya. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kejam nih Bu guru nih. harus di lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini yang dinamakan guru sebagai posisi penghukum. Ciri-cirinya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan kedua hukumannya itu secara verbal. Terus dampaknya pada murid apa Bu? Dampaknya murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajarannya. Yang kedua ini saya ada video posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Sama Bu pelakunya Naren semua. Naren,
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Hati halus gitu ini. Maaf Bu. Duh Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Iya, Bu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau harus begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya suara cenderung lembut daripada yang tadi, tenang namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan guru membuat cerita. Dampaknya apa? Dampaknya dapat membuat murid merasa gagal dan rendah diri dan menarik dari lingkungan. Yang ketiga ini adalah guru sebagai posisi teman. Monggo disaksikan videonya lagi. Kira ini mungkin terbuk sakit dari posisi sembarang kalian. Aktingnya dua benar kali gurunya ini. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ada gitu. Iya Bu. Habis guru saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi ini lebih ke arah berteman seperti itu Bu ya. Jadi ciri-cirinya suara guru akan ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa Bu? Murid akan bergantung pada satu orang. Jadi kalau guru itu saja, maka murid akan ketergantungan Bu. Dengan guru lain belum tentu murid bisa seperti itu ya. Terus murid juga tidak dapat mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Yang keempat ada posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Kita saksikan Naren lagi Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi pada posisi guru sebagai pemantau atau monitor ini, ciri-cirinya seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Yang kedua, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Dan yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus mengawasi. Dampaknya apa Bu? Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan
pendidikan yang dituju. Dan murid pun tidak sepenuhnya mandiri. Dan ini yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Kita saksikan kalian kembali ya, oke? Karen maling nggih. Aduh lho pun apa sampai hari ini. Aduh. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati Jadi tersebut? ini guru sebagai posisi manajer ibu, tindakan yang dilakukan guru seperti ini. Keterlambatan ini. Bersedia Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima Jadi kasih. inilah posisi guru sebagai manajer. Ciri-cirinya suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran. Terus guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Dampaknya apa Bu? Ini paling bagus Bu. Dampaknya murid akan mandiri dan murid percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Semuanya. Selama ini ibu guru menerapkan posisi yang mana Bu? Teman, ada yang teman, ada hukuman. Alasannya apa Bu? Mungkin berikan Posisi yang teman saya berikan kepada anak itu posisi teman ya benar ya. Kita kan harus biar seperti anak-anak kan kita di posisi teman. Bahasanya lebih lembut gitu loh, tidak menyentak-nyentak seperti di posisi penghukum tadi. Kan kita kan di TK ya, tidak seperti itu. Kalau TK sih saya kira tidak ada mintanya. Rata-rata ya ngeluh. Apalagi kalau terlambat. Kenapa datangnya terlambat nak? Pasti seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan kalau di TK itu rata-rata di posisi teman atau di posisi pemantau gitu. Kalau manajer mungkin akan kesusahan diajak berbicara karena komunikasinya kan tidak seperti SMP atau SMA seperti itu Bu. Saya juga masih seperti itu. Lanjut sekarang adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bu, bukan peraturan kelas? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya seperti ini Bu, penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kalau di peraturannya itu menggunakan helm itu karena takut ditilang polisi, lalu sama mboten Bu. Jadi kalau hanya peraturan ada yang ditakuti, tapi kalau
keyakinan kelas, kita tahu nilai-nilai kebajikan ada nilai keselamatan. Kalau ada keyakinan kelas, Bu, keyakinannya itu menggunakan helm itu artinya untuk keselamatan dirinya sendiri. Artinya seseorang tersebut yakin bahwa dia menggunakan helm karena ada alasan internal dirinya. Maka dari kemana-mana pun betul takut akan ditilang, karena sudah yakin bahwa ini untuk keselamatannya, bukan hanya sekedar ditilang polisi. Begitu ya, sama seperti murid kita, lebih baik dibuat suatu keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Seperti aksi nyata yang sudah pernah saya lakukan di TKN ini tentang aksi nyata kesepakatan kelas yang merupakan salah satu nyata keyakinan kelas. Yang pertama yaitu caranya gimana? Yang pertama ini bercakap-cakap dengan murid tentang kesepakatan kelas. Jadi guru itu bercakap-cakap apa itu kesepakatan kelas dan bagaimana cara pembuatannya. Jadi murid diajak bercakap-cakap, bukan TKG, bukan tanya jawab, tapi kita cakap-cakap saja seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Seperti ini Bu ya, sudah pernah saya lakukan. Terus yang ketiga yaitu membacakan ulang atau cross check kesepakatan kelas seperti ini Bu. Jadi murid-murid itu diajak bersama-sama membacakan apa yang telah diyakini dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu menyepakati kesepakatan kelas. Jadi murid diajak bersama-sama melakukan kesepakatan dengan menyatakan suaranya bahwa telah bersepakat seperti itu. Dan ini hasilnya Bu ya, hasil dari kesepakatan kelas yang telah saya terapkan di kelas. Kalau anak TK itu kan suka dengan gambar-gambar Ibu, kadang apabila TKA itu belum bisa membaca dengan lancar. Maka dari itu kalau anak TK biasanya kesepakatan kelas berupa gambar-gambar dan pernyataan studi pun seperti itu. Bukan tulisan, bukan kan belum bisa pandai menulis dengan lancar ya. Maka dari itu saya membentuk suatu gambar seperti setuju, kemudian anak-anak menempelkannya seperti ini Bu ya, menempelkan tanda setuju. Jadi anak-anak itu senang membuat kesepakatan kelas sambil bermain juga seperti itu. Nah ini adalah hasil kesepakatan kelas, ada 10 kesukaanku. Jadi dibuat kata-kata yang menarik Bu, gambar-gambarnya juga menarik. Kita lihat juga ada gambar-gambar seperti ini. Jadi anak itu lebih paham, lebih mengerti seperti itu. Kemudian ada juga hasil kesepakatannya ini berupa tanda jari yang telah digambar di kertas lipat kemudian ditempelkan seperti itu. Dan topik pembahasan terakhir kita yang yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kan ada hukuman dan konsekuensi Bu. Nah itu kan kurang tepat untuk diajarkan ke murid. Maka dari itu dalam pendidikan guru penggerak ini ada yang dinamakan program segitiga restitusi. Itu adalah suatu proses pemecahan masalah apabila ada murid yang bermasalah atau seperti yang ada di kelas seperti itu Bu. Bagaimana segitiga restitusi itu? Ada 3 langkah dialog yang dilakukan Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaannya seperti ini Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa Nak, seperti itu G. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh pertanyaannya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Terus
Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai seperti langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi seperti langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Contohnya pertanyaan yang bisa diajukan pada anak, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi apa, seperti apa nak? Seperti itu Bu G. Nah ini adalah contoh praktek video segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas ini. Praktik segitiga restitusi di kelas TK Negeri Pembina 3 Mojosari. Pada kasus ini, yaitu tentang Elvira membuang bungkus roti di bawah mejanya, yaitu membuang sampah sembarangan. Untuk video selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh guru melalui tahapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas anak. Jadi anak itu dibuat tenang dulu jika ditanyai oleh guru, seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak itu diberitahu apa tindakannya tersebut yang salah, seperti itu Bu. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi anak itu ditanyakan, Bu, kalau membuang sampah sembarangan itu benar atau salah, seperti itu, Bu. Selanjutnya ini anak langsung diajarkan cara bertanggung jawab atas tindakannya yang salah. Jadi langsung dipraktekkan seperti itu. Kemudian membuangnya di tempat sampah. Baiklah, itulah tadi topik-topik pembahasan pada pagi hari ini, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolahmu. Motivasi itu datang dari diri sendiri, Bu, ya, dalam diri. Raih dan bergeraklah. Jangan termotivasi dari luar terlebih dahulu. Jadi harus dari dalam diri sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas perhatian panjenengan sedaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembuatan keyakinan kelas maupun seminar, pengimbasan, dan yang terakhir yaitu praktek kesepakatan kelas rekan guru sebagai hasil pengimbasan mengikuti seminar. Selamat menyaksikan videonya.
Alhamdulillah telah sampailah kepada tahap kesimpulan. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya suatu bentuk keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Berawal dari kegiatan aksi nyata ini, baik berupa pembuatan kesepakatan kelas maupun seminar pengimbasan budaya positif ke sesama rekan guru, serta pada praktek yang dilakukan oleh sesama rekan guru, saya berharap menjadi cikal bakal tumbuh lebih subur budaya positif di TK Negeri Pembina 3 Mojosari maupun di lembaga lain. Saya menyadari untuk sebuah perubahan membutuhkan sebuah proses, termasuk perubahan yang menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif. Harapannya, melalui implementasi budaya positif ini dapat membawa murid menuju profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata modul 1.4 yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.